Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Aninda Amelia dari kelas MN21J dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil observasi dari kelompok kami. Jadi kelompok kami itu mengobservasi sebuah usaha ayam geprek Sriwedari yang terletak di perumahan Puri, Teluk Jambe Timur, Sirnabaya. Jadi bisnis kuliner yang telah berdiri sejak tahun 2017 ini sekarang itu memiliki 13 cabang yang ada di Karawang dan ada di Bekasi. Jadi pemiliknya itu bernama Bapak Hanif dan sekarang ini beliau telah mempekerjakan sampai dengan 47 orang karyawan. Pada saat itu Bapak Hanif itu mengeluarkan modal utama dari bisnis kulinernya itu 1,5 juta sampai 2,5 juta karena menyewa ruko dan membeli etalase dan perlengkapan lainnya. Terus ayam geprek Sriwedari juga mampu menjual 50 sampai 100 porsi per harinya. Adapun bisnis saat ini telah berkembang pesat seiring berkembangnya zaman. Banyak usaha-usaha yang bermunculan dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas. Dengan inovasi dan kreativitas yang kita miliki, tentunya akan memudahkan kita untuk melahirkan ide-ide yang cemerlang dalam kesuksesan atau usaha. Tentunya bukan hanya hasil dari satu orang saja, tetapi juga melibatkan usaha dari berbagai orang yang setia mendukung. Jadi dengan usaha yang kita akan kembangkan, jadi nasi cokot itu merupakan menu utama masyarakat Indonesia. Sektor kuliner masa kini banyak membuat suatu perubahan yang unik dan dapat menjadikan semua terasa mudah. Sampai saat ini budaya Indonesia makan adalah ketika kita memakan nasi. Melihat peluang tersebut, kita akhirnya ingin membuat usaha dan mengembangkan usaha nasi cokot hadir untuk bisa menikmati dengan mudah oleh semua kalangan tanpa harus menunggu lama. Kita dapat menyantap nasi dengan berbagai macam menu-menu yang kita sediakan. Adapun rumusan dan tujuannya. Jadi dalam memperkenalkan usaha dan mengembangkan usaha dalam bidang makanan, penting untuk mempertimbangkan konsep dan kualitas makanan dan strategi pemasaran yang tepat agar dapat meminat konsumen dan meningkatkan omset usaha. Jadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pemasaran tepat untuk memenangkan persaingan dalam bisnis kuliner. Yang kedua ada bagaimana menjaga kualitas pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga ada bagaimana mempertahankan bisnis kuliner agar tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat ini. Dan yang keempat ada bagaimana menciptakan produk dan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya pesaing bisnis kuliner. Yang kelima ada bagaimana membangun brand usaha kuliner melalui media sosial. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui strategi penjualan nasi cokot, kemudian untuk mengetahui kelayakan bisnis nasi cokot, dan kemudian untuk mengetahui cara perkenalkan nasi cokot ke masyarakat. Dan di sini ada bisnis model kanvasnya. Yang pertama itu ada customer segment-nya atau target pelanggan. Target pelanggan atau pasar yang disasar oleh kami itu merupakan semua kalangan kecuali balita. Dan nasi cokot ini dijual atau disajikan dalam berbagai pilihan rasa. Nasi cokot juga bisa dinikmati di warung atau di gerai, dan juga bisa di cabang kita atau dibawa pulang ke rumah. Nah, jalur pemesanannya itu ada bisa juga pemesanan makanan secara online dengan Gojek, Grab, atau ShopeeFood, festival kuliner, dan media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Hubungan atau relasi yang dengan pelanggan, yaitu dengan melayani dengan ramah, memberikan sebuah promosi seperti promosi diskon beberapa persen untuk pembelian yang kesekian kalinya, dan juga mempertahankan cita rasa dan kualitas, dan respon cepat. Sumber pendapatannya, modal awal dari pribadi dan kemudian penjualan dari nasi cokotnya juga, dan sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada kerjasama. Kemudian ada aktivitas utamanya, membeli bahan premium untuk pembuatan nasi cokot, membuat nasi cokot dengan kualitas tinggi, dan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, dan mempertahankan rasa. Kemudian ada sumber daya utamanya. Jadi sumber daya utama
yang dilakukan oleh usaha kami itu lokasi warung yang strategis dan mudah dijangkau, dan alat memasak yang praktis dan modern, pekerjaan yang berkompeten untuk mengelola nasi coklat, supaya bahan baku yang terpercaya. Kemudian ada mitra kuncinya. Jadi yang pertama itu ada supplier bahan yang premium, kemudian ada pedagang bumbu, sayur, serta daging yang premium, dan penyelenggara pameran atau festival. Struktur dari pembiayaannya: pengadaan alat untuk memasak atau mengolah, dan gaji karyawan, dan mempersiapkan lokasi untuk warung, termasuk pembelian gerobak, stand, pengadaan bahan baku, mempersiapkan anggaran untuk pemasaran dan promosi, meliputi opening, promosi festival dan pameran kuliner, serta tawaran untuk kerjasama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.